Kabarnya Pak Putu? Sehat ya? Baik-baik Pak, sehat-sehat seperti Alhamdulillah. sedia kala Pak. Iya, sepertinya sinyal aman-aman saja ya Pak ya di sana Pak ya. Aman Pak, sini mudah-mudahan sampai nanti selesai. Ya, semoga sampai selesai kita berjalan lancar. Halo Pak Putu, hari ini Pak Putu ya, saya lihat kok sepertinya agak sedikit kurang semangat gitu ya. Apa karena sudah sore? Ya Pak, ini mungkin sudah sore, sudah dalu Pak. Nah, ini pakai bahasa Palembang Pak, artinya sudah agak apa ya, membuat kita jenuh Pak. Ya oke lah, tapi dengan ini sesi ini kita mudah-mudahan bisa semangat sampai selesai Pak. Baik Pak Putu, senang sekali Oke berjumpa Pak dengan Herman. Pak Putu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Putu untuk sore hari ini Pak. Mungkin ada yang perlu Bapak obrolkan hari ini? Oh iya Pak, begini Pak, saya punya permasalahan nih Pak. Saya tahu ini walaupun ini belum terjadi ya, namun saya tahu dari guru kelas sebelumnya karena tahun ini saya bertugas untuk mengajar kelas 5. Ya, Ternyata Pak. di kelas 5 itu saya sedikit punya pertanyaan dengan guru kelas yang lalu tentang ciri khas siswanya. Ini ada salah satu siswa di situ katanya tuh dia anaknya jarang masuk Pak, jarang masuk kelas. Oke, ya. Jadi masuk sekolah itu agak jarang. Nah ini mungkin jadi permasalahan juga bagi saya nanti. Bisa saja berkelanjutan jika ini tidak saya tangani, tidak saya cari solusinya. Mungkin dari sesi inilah saya coba-coba ini untuk Pak, untuk mencari solusinya gitu Pak, kira-kira. Baik Pak Putu, ini berarti salah satu siswa Pak Putu ini jarang masuk sekolah ya. Sudah berapa lama Pak kira-kira hal ini terjadi atau siswa kita ini sering tidak masuk sekolah? Kalau sudah berapa lama itu mungkin kalau ditanya oleh saya tanya itu selama ya setahun ini lah sudah Pak, dari kelas 4 itu. Ya jarang masuk sekolah, namun ketika mau ujian datang gitu. Tapi jarang bukan berarti sama sekali tidak masuk, tetap masuk dia Pak. Baik. Pak Putu, sebelumnya dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Pak Putu dapatkan? Ya dari obrolan kita kali ini ya tentunya saya ingin anak tadi itu bisa berubahlah nanti ketika di kelas 5 ya Pak. Dia bisa ya sekolah rajin seperti biasa gitu, itu harapan saya Pak. Jadi bisa sama dengan teman-temannya gitu ya, punya motivasi kembali begitu ya Pak Putu ya. Ya. Baik Pak Putu. Nah, selama proses ini terjadi ya Pak Putu ya, mungkin kurang lebih 1 tahun itu, 1 tahun itu kalau untuk anak yang bermasalah bukan waktu yang singkat sebetulnya ya, sudah cukup lama. Nah, kira-kira Pak Putu, selama itu apa yang sudah Pak Putu lakukan terhadap siswa tersebut? Apakah sudah ada treatment-treatment tertentu yang diberikan? Seperti apa, boleh diceritakan Pak? Ya baik Pak, kalau untuk treatment tertentu terhadap siswa tersebut tentunya belum lah Pak, karena ini kan memang siswa baru Pak ya, itu kelas 4. Nah sekarang sudah jadi kelas 5, terus kebetulan saya juga sekarang jadi wali kelas 5 gitu. Nah, tentunya belum, tetapi untuk pengalaman siswa seperti itu saya juga belum pernah merasakan gitu loh Pak. Iya, belum pernah merasakan karena selama saya memegang kelas 6 itu anak-anak sepertinya biasa-biasa saja Pak. Kalau dia tidak masuk tentunya izin dulu kan, atau mengirim surat seperti itu sudah biasa. Tapi tidak lama Pak dia sampai
berhari-hari sampai seminggu atau lebih dari seminggu gitu Pak. Paling minimal 2 hari, 3 hari paling lama. Artinya Pak Putu belum pernah ya melakukan treatment apapun. Jadi selama ini apa yang sudah Pak Putu lakukan ketika mengetahui anak tersebut jarang masuk sekolah? Ada yang pernah Pak Putu lakukan? Kalau yang saya lakukan belum Pak, belum menemui saja belum Pak. Nah, terus menanyakan saja belum Pak, karena ini baru. Belum kita lakukan. Nah, sekarang di sini mungkin ya begitu Pak kira-kira. Oke, artinya memang belum pernah sama sekali ya Pak Putu melakukan. Tapi sebetulnya kan kejadian ini sudah 1 tahun ya Pak ya. Baik Pak Putu, terima kasih untuk informasinya Pak Putu. Nah, Pak Putu, kalau boleh tahu nih Pak Putu, kira-kira dengan situasi yang seperti ini, ke depan ada tidak rencana Pak Putu? Apa sih yang Pak Putu lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa ini supaya anak ini tidak lagi kembali terlambat gitu, kemudian dia bisa rajin ke sekolah? Ya mungkin yang kita lakukan nanti sesuai dengan pengalaman yang kita dapat dari CGP ini Pak, kita ada yang namanya program restitusi itu, kita coba laksanakan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut. Mungkin dengan hal-hal seperti itu nanti bisa memberikan anak itu motivasi sehingga dia tuh ya bisa semangat kembali untuk belajar di sekolah. Ya tentunya mungkin juga akan bekerjasama dengan orang tuanya. Kita cari dulu permasalahannya tuh apa sih sebenarnya menyebabkan dia tuh tidak sering masuk itu. Kita cari dulu, terus kita pelajari, nanti baru kita akan coba susun bagaimana mengatasinya gitu Pak. Itu yang mungkin akan saya lakukan. Baik Pak Putu. Nah, itu kan sebetulnya opsi-opsi yang sangat bagus sekali ya yang mungkin sudah Pak Putu temukan sendiri sebetulnya ya. Nah, dan opsi-opsi itu sangat baik sekali Pak Putu kalau bisa dilakukan nanti gitu ya. Mungkin bisa sedikit membantu permasalahan yang terjadi di sekolahnya Pak Putu untuk mengatasi siswa-siswa Pak Putu yang jarang masuk sekolah tadi. Nah, kira-kira Pak Putu dari opsi-opsi yang Pak Putu sampaikan tadi ya, 1, melaksanakan segitiga restitusi ya, kemudian kerjasama dengan orang tuanya ya, kemudian mengidentifikasi sebetulnya apa sih permasalahan yang sudah yang menyebabkan siswa tersebut jarang sering terlambat ke sekolah gitu Pak Putu ya. Nah, ya betul. Kira-kira rencana apa yang akan Pak Putu lakukan? Jarang masuk Pak, jarang masuk. Iya, yang jarang masuk. Kira-kira rencana apa yang akan Pak Putu Pak Putu lakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut? Dalam jangka pendek ini ya Pak ya? Iya, dalam jangka pendek ini mungkin yang saya akan lakukan adalah koordinasi dengan wali kelas yang lama. Selanjutnya menemui anak itu ketika kita masuk nanti ya. Berbicara, langsung memanggil anak gitu ya, memanggil untuk memanggil anak gitu ya. Terus dia bertanyalah, menggali apa permasalahannya, dan selanjutnya nanti yang lebih panjang lagi nanti kita akan coba untuk koordinasi juga dengan kepala sekolah seperti itu Pak. Baik Pak Putu. Nah, kalau kita berbicara masalah waktu Pak Putu, kira-kira kapan Pak Putu akan mulai melakukan itu? Ini secepatnya lah Pak, kita akan lakukan. Karena apa? Nah, kalau kita tunda-tunda anak seperti ini, ya itu kan perlu proses lama Pak. Tidak mungkin sekali 2 kali akan berhasil. Nah, seperti itu Pak. Saya pikir kalau kita cepat melakukannya, kita tahu hasilnya seperti apa dan nanti belum berhasil, mungkin cari lagi solusi seperti itu Pak. Betul. Baik, sedikit kita lanjutkan ya Pak Putu ya. Tadi kita sampai pada Pak Putu sudah menyepakati waktu kapan Pak Putu akan melakukan treatment ya kepada anak-anak yang sering terlambat atau sering tidak masuk sekolah ya Pak Putu ya.
Memang betul apa yang Pak Putu sampaikan, apabila kita memiliki permasalahan seperti ini, memang kita sebaiknya harus sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Apalagi tadi Pak Putu sudah mendapatkan opsi-opsi yang sepertinya memang sudah sangat ideal sekali ya, bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan yang sudah terjadi, apa yang sudah Pak Putu rasakan saat ini. Nah Pak Putu, kira-kira dari bincang-bincang kita sore hari ini, apa yang sudah Pak Putu peroleh? Oke Pak, saya memperoleh kali ini adalah motivasi dari Bapak ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya punya ilham ujung-ujungnya ya, ada ilham yang bisa saya sampaikan kali ini. Nah tentunya saya nanti akan laksanakan itu secepat mungkin agar nanti anak tersebut menjadi siswa saya yang bisa belajar dengan tertib itu Pak. Baik, terima kasih Pak Putu atas kesempatannya ya. Semoga Pak Putu dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan siswa Pak Putu, dan kita doakan bersama semoga siswa Pak Putu tersebut nanti bisa memiliki motivasi yang lebih sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu, dan semoga menjadi anak yang berhasil ke depannya Pak Putu ya. Oke Pak, terima kasih banyak juga Pak atas bantuan Bapak ya, yang sudah bisa saya ajak ngobrol Pak. Kali ini bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya Pak, dan juga nanti untuk anak didik saya. Terima kasih Pak. Bravo. Terima kasih Pak Putu. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Pak. Oke Pak, kita lanjut gimana yang terpotong kedua, tadi ya Pak ya? Saya sebagai coach. Baik, silakan Pak Putu, bisa kita mulai. Halo Pak Herman. Halo Pak Putu, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik Pak, tetap semangat. Oke Pak, saya lihat Bapak itu selalu bersemangat Pak. Tak pernah saya lihat Bapak itu kendor semangatnya. Walaupun ketika Bapak itu merasa terlihat seperti kesakitan kemarin di Lokakarya, tapi tetap semangat Pak. Mantap itu Pak. Bapak itu bisa jadi sebuah contoh bagi saya Pak. Gitu. Ya semoga seperti itu Pak ya. Semoga. Iya. Gini Pak ya, saya nih di sini Pak, di perbincangan kita ini ada permasalahan. Bapak yang punya permasalahan, maaf ya, Bapak yang punya permasalahan. Kira-kira permasalahannya apa ya Pak? Kira-kira. Iya betul Pak Putu. Sebetulnya tadi saya ingin memulai menceritakan permasalahan yang ingin saya hadapi Pak Putu. Pak Putu sebagai teman baik yang mungkin selama ini sering berbicara ya Pak ya, sering membantu saya juga dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan. Saya ini ada masalah Pak, saya ini mungkin kelihatannya memang orangnya semangat gitu ya, tapi saya sebetulnya punya permasalahan pribadi Pak. Saya itu mengapa Pak ya, sering menganggap enteng pekerjaan dan akhirnya saya menunda-nunda pekerjaan gitu, dan pada akhirnya lupa gitu. Nah ini masalah besar sebetulnya yang saya hadapi Pak. Iya. Oke Pak. Hal seperti ini sebetulnya bukan hanya permasalahan Bapak Pak ya. Ini semua orang pasti juga ada yang merasakan seperti itu. Namun kira-kira Bapak tuh tugas atau tanggung jawab apa ya Pak yang kira-kira sering ditunda itu Pak? Tanggung jawab yang sering ditunda itu ya salah satunya adalah di dalam pelatihan CGP ini Pak gitu ya. Saya sering sekali kalau lihat tugas ini gitu ya. Nanti aja lah gitu ya. Kerjain yang lain gitu ya. Dan akhirnya mau deadline lupa, ya Allah itu belum dikerjain itu belum, dan akhirnya menumpuk gitu ya. Dan akhirnya bingung sendiri ngerjainnya ya, seret gitu. Oh gitu. Itu salah satu contohnya Pak. Gimana Pak? Iya, dari cerita Bapak tuh sebenarnya alasannya apa Pak bisa menunda itu Pak?
Pertama Pak ya, mungkin alasan Alasannya seperti yang apa lah membuat kira-kira? yang sering menunda, yang sering apa ya, alasan utama sering saya menunda-nunda itu ya. Yang pertama itu karena banyaknya pekerjaan lain sih Pak sebetulnya ya. Adanya pekerjaan lain yang mungkin saya anggap prioritas pada saat itu. Kemudian memang load pekerjaannya itu agak lebih banyak gitu Pak. Oke, berarti pekerjaan lebih banyak, ada yang prioritas. Oke, kalau seperti itu, Uh-uh. eh, kira-kira Bapak dalam menunda pekerjaan itu eh, punya dampak enggak? Ada dampak enggak? Tidak terhadap Tentu Pak, iya diri Bapak tentu. atau mungkin dengan orang lain lah. Tentu dampaknya sangat sangat merugikan bagi saya sendiri. Akhirnya tugas saya malah semakin menumpuk, semakin banyak gitu yang harus saya selesaikan. Dan kadang-kadang deadline semua dan itu sangat menguras pikiran, Pak. Nah, ini ya Oh, makanya saya seperti itu. perlu konsultasi dengan Bapak. Ya siapa tahu ya Bapak punya jalan keluar gitu yang bisa dibagi kepada saya gitu. Oke Pak, mudah-mudahan nanti ketemu jalan keluarnya Pak ya. Iya, Pak. Tapi kita sesuai dengan alurnya Pak ya. Nah gini Pak Iya, ya, Pak, betul. sejauh ini apakah Bapak pernah ya kira-kira mengkonsultasikan itu terhadap orang lain selain Pak saya saat ini Pak? Mungkin guru Belum sih, Pak lain ya. atau siapa? Sepertinya kalau Belum konsultasi Pak dengan ya. orang lain itu belum pernah, Pak. Karena saya orangnya jarang cerita, Pak. Oh begitu. Nah, terus kira-kira Bapak itu apa pernah mengatasi suatu situasi itu sendiri atau sama sekali tidak juga Pak? Kalau mengatasinya sejauh ini belum, Pak. Saya belum berupaya ya Belum untuk juga. mengatasinya. Masih kebingungan saya, Pak. Oh belum ada, ya belum ada inisiatif. Oke, berarti kita tidak tahu ya Pak itu uh, ada solusi yang bisa berhasil atau tidak gitu Pak ya. Iya, Pak. Nah kalau begitu Pak ya, kira-kira apa saja langkah-langkah yang dapat Bapak ambil untuk membantu Bapak dalam hal ini bisa menemukan solusi itu, begitu. Kira-kira Bapak bisa pikirkan bagaimana cara yang terbaik lah. Mungkin Pak ya, cara-cara yang bisa saya lakukan pertama membuat skala prioritas ya Pak ya, membuat skala prioritas dan mengetahui timeline dari pekerjaan itu kapan harus diselesaikan. Karena saya berpikir mungkin ya, sebanyak apapun pekerjaan itu kalau timelinenya jelas, walaupun banyak dan secara prioritas kita pun tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, maka sepertinya Pak ya, sepertinya tidak ada masalah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya perlu banyak juga berbagi atau membangun apa namanya ya, kerjasama dengan orang lain. Siapa tahu ada yang bisa membantu dari beberapa pekerjaan yang saya emban sehingga tidak semuanya saya pikul sendiri. Barangkali begitu Pak ya. Nah itu Bapak sepertinya menemukan Pak solusi itu dengan sendirinya Pak. Bapak bisa mencapai solusi itu dan mungkin itu strategi ya Pak yang dapat Bapak lakukan nanti agar bisa efektif, bisa tidak menunda-nunda lagi pekerjaan, minimalisir lah minimal ya. Iya Pak. Nah, itu mestinya dapat dilakukan dengan baik Pak nantinya. Iya Pak, semoga demikian Pak. Kira-kira ini Pak ya, perlu dukungan lain nggak Pak ya? Kalau misalnya mungkin Bapak perlu dukungan ya, selain untuk mengatasi sendiri tadi, perlu dukungan lain mungkin dari sekitar tempat kerja Bapak, mungkin dari rekan sejawat atau Bapak kepala sekolah gitu. Mungkin iya Pak. Sepertinya perlu Pak ya, karena memang selama ini saya itu sering diam gitu ya. Kalau ada pekerjaan ya udah saya selesaikan sendiri. Mungkin saya perlu berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah, siapa tahu bisa berbagi tugas gitu ya tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah.
Oh iya Pak, itu hal yang lebih baik Pak. Bagus Pak. Saya apresiasi dengan komitmen Bapak itu tadi. Nah sekarang kalau komitmennya seperti itu bagus Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak mengambil tindakan untuk mulai mencoba menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin secepatnya Pak ya, secepatnya saya akan melakukan, membuat skala-skala prioritas, kemudian mulai berkomunikasi dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan berkaitan dengan tugas-tugas sekolah, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut Pak. Ya, bagus sekali Pak. Dari komitmen itu saya apresiasi sangat tepat Pak. Nah mudah-mudahan dengan itu nanti Bapak bisa ya menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Bagaimana Pak? Apakah sudah lega? Ya Pak, alhamdulillah sudah sedikit lega Pak. Setidaknya saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Dan ya setidaknya pikiran saya sudah mulai terbuka gitu ya. Ternyata beban yang selama ini saya pikul, kemudian saya hadapi, saya rasakan ini agak sedikit hilang lah, sedikit gitu Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Putu sudah membantu saya. Nah, ya Pak, demikianlah Pak yang mungkin dapat saya bantu untuk Bapak ya, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita Pak. Oke Pak, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Putu atas bantuannya. Semoga apa yang Bapak bantu hari ini memang benar-benar bisa membantu jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Putu atas bantuannya. Selamat sore Pak Putu. Oke, terima kasih kembali Pak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kita Pak. Sampai jumpa. Selamat sore. Sampai Selamat jumpa. sore Pak Putu. Baik Pak Putu, kita langsung saja melakukan refleksi. Kalau dari saya, Pak Putu ya, saya mulai untuk refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik ya dari yang kita lakukan. Kalau menurut saya, karena sebetulnya apa yang kita coaching hari ini belum sesuai dengan latihan kemarin gitu. Kita latihan kemarin itu kan pembahasannya tentang apa? Pas pada saat kita hari ini kok kayaknya berbeda gitu ya, mengalir sendiri, tidak sesuai dengan teks yang sudah kita buat gitu ya, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sama-sama obrolkan kemarin ya Bu Putih ya. Jadi kita kayak punya solusi lagi gitu ya. Nah, tapi dengan apa yang terjadi ini ya, semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi kita dan membuat kita lebih ahli lagi di dalam mengcoaching gitu kan ya. Karena tidak terpaku pada teks dan tidak terpaku pada hasil latihan sebelumnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi latihan yang kedua gitu ya. Dan mudah-mudahan ini kalau saya kira sudah cukup baik sih ya. Kalau di rating mungkin Bu Noralina tadi 80, kita berapa ya? Saya tidak bisa meratingnya dan tidak berani meratingnya lah. Biarkan Pak Agung yang memberikan rating gitu. Ya semoga masih dinilai baik gitu ya Pak Putu ya. Perasaan saya tentu sangat senang sekali Pak ya. Saya mencoba belajar mengcoaching ya. Memang kalau lihat teman-teman tadi sangat luar biasa, kayaknya gampang mengcoaching gitu ya. Tapi ketika kita mencoba berbicara lagi, lah ternyata masih ada kalimat-kalimat yang seharusnya kita sampaikan dengan baik, dengan benar, pemilihan katanya yang baik gitu ya. Tetapi masih juga ngomong apa ya bahasanya ya, ngomong apa gitu. Dan akhirnya ya ala kadarnya gitu ya, mentok gitu ya. Nah mungkin ini dengan berjalannya latihan kita secara terus-menerus, kita benar-benar menjadi coach yang ahli gitu ya, yang luar biasa. Nah kemudian apa yang saya lakukan, tetap fokus ya dalam kesadaran penuh. Sebenarnya untuk fokus itu kalau bagi saya ya fokus aja gitu ya. Tahu tujuan arah pembicaraan kita, maka kita akan fokus dengan sendirinya gitu ya. Sehingga tidak blank ya. Jadi tahu apa yang harus kita tanyakan gitu ya. Dan yang jelas supaya kita fokus, kita harus bawa panduan, kerangka pertanyaan gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa saya refleksikan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi treatment bagi saya untuk membangun keberanian dalam menjadi coach, kemudian juga bisa memperbaiki diri,
supaya ke depan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan Pak Putu. Oke, terima kasih waktunya Pak Herman dan Bapak Ibu CGP serta Bapak fasilitator. Saya akan merefleksikan hasil dari praktik saya tadi dengan Pak Herman. Betul seperti yang apa yang dikatakan oleh Pak Herman tadi, ya, dalam praktik tadi yang sudah berjalan baik, mungkin dari proses interaksinya Pak, berbicara tadi dengan alur cerita, walaupun ya mungkin begitu belum sempurna gitulah Pak ya. Tapi dalam hal ini kami mencoba untuk membuat itu sempurna. Nah, di sini saya sendiri ya menggunakan bahasa yang kurang tepat di sini mungkin, tapi mudah-mudahan nanti dapat untuk selanjutnya dapat menjadi bahasa yang lebih baik jika saya mencoba untuk ikut bagi rekan-rekan sejawat saya lain nanti. Nah, yang mungkin baik mungkin prosesnya saja Pak, mungkin prosesnya saja menurut saya. Nah, terus apa tindakan yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir penuh? Ya tentu selalu bersikap terbuka Pak, sabar atas pertanyaan-pertanyaan coach atau menjadi coach juga begitu menjawabnya. Terus juga mencoba untuk berpikir realistis lah, seperti apa adanya. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran saat itu mungkin tidak mungkin kita lakukan, karena itu seperti otomatis saja gitu mengalir. Apa yang bisa diingat itu yang disampaikan, mungkin hanya itu. Jadi kondisi seperti itulah yang saya rasakan saat ini. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki? Ya, untuk memperbaiki itu akan saya selalu mencoba belajar praktik coaching ini Pak, karena ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga rekan sejawat, mungkin juga adalah untuk anak didik saya, tentunya benar untuk anak didik, karena ini di sini kita perlu meng-coach sebagai coach untuk anak didik nanti. Nah, jadi saya akan coba selalu exam atau selalu berlatih gitu Pak. Nah, perasaan saya merasa sudah plong saat ini karena sudah bisa menyelesaikan praktik ini, tapi di awal-awal tadi saya merasa grogi Pak, sangat grogi sekali. Apa yang akan saya sampaikan, saya bingung gitu Pak. Menjawab pun saya masih harus mereka-reka dulu. Bagaimana tepatnya seperti itu. Itulah yang terjadi pada saya Pak. Pikiran saya itu bercabang-cabang itu Pak. Mana yang bagus? Yang kalau saya pikir begitu, mana yang bagus, akhirnya tidak bisa terlaksana. Akhirnya saya ambil saja yang bisa saya ambil gitu Pak. Terima kasih. Itulah refleksi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Kita kembalikan ke Pak Agung.